Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini kita bertemu dengan kelompok 9 dengan materi analisis korelasi dari kelas statistik 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sofiatul Maulidia, yang kedua Gimnastiar Ganawijaya, yang ketiga Fitrah Muhammad Firdaus, yang keempat Kalimatul Hanifi, yang kelima, Wanda Aulia Dewi. Langsung saja kita menuju materi. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian analisis korelasi. Korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif, sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Contohnya, seperti hubungan antara kenaikan harga BBM sebagai variabel X dengan harga kebutuhan pokok sebagai variabel Y. Yang kedua, hubungan usia pernikahan sebagai variabel X dengan jumlah anak yang dilahirkan sebagai variabel Y. Untuk contoh yang ketiga, yaitu hubungan tingkat pendidikan ibu sebagai variabel X dengan tingkat kesehatan atau gizi bayi sebagai variabel Y. Untuk contoh yang terakhir, hubungan tingkat pendidikan sebagai variabel X dengan tingkat pendapatan sebagai variabel Y. Macam-macam korelasi. Yang pertama ada korelasi sederhana. Jadi, korelasi sederhana adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan memungkinkan hasil kuantitatif untuk menentukan bentuk hubungan antara keduanya. Kekuatan hubungan antara kedua variabel yang dimaksud adalah apabila hubungan tersebut erat atau lemah. Pembagian korelasi sederhana. 1. Korelasi persen produk momen. Korelasi persen produk momen adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit. Korelasi persen berguna untuk statistik parametrik. Jika datanya besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean populasi dan simpangan baku populasi. Korelasi persen menghitung korelasi berdasarkan fluktuasi data. Yang kedua ada korelasi Rang-Spearman. Koefisien korelasi Rang-Spearman digunakan untuk data diskrit dan kontinu, tetapi untuk statistik non-parametrik. Koefisien korelasi Rang-Spearman cocok digunakan dalam statistik pada non-parametrik tersebut. Statistik non-parametrik itu adalah statistik yang digunakan ketika data tidak mengandung informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam satu ranking. 2. Korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode untuk mengukur keeratan hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat dengan cara mengendalikan salah satu variabel bebas dan memeriksa korelasi natural antara variabel tak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Variabel yang dianggap berpengaruh bersifat terkontrol atau tetap. Untuk contohnya, next slide. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal korelasi parsial. Di samping itu bisa kita lihat terdapat data-data yang akan kita bahas. Kita mengambil contoh pada kasus korelasi sederhana di atas dengan menambahkan satu variabel kontrol. Seorang mahasiswa bernama Andi melakukan penelitian dengan menggunakan alat ukur skala. Andi ingin meneliti tentang hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar jika terdapat faktor tingkat stres pada siswa yang diduga mempengaruhi akan dikendalikan.
Dengan ini, Andi membuat dua variabel, yaitu kecerdasan dan prestasi belajar, dan satu variabel kontrol, yaitu tingkat stres. Tiap-tiap variabel dibuat beberapa butir pertanyaan dengan menggunakan skala Likert, yaitu angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 menyatakan sangat setuju. Setelah membagikan skala kepada 12 responden, dapatlah skor total item yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dari hasil analisis korelasi parsial, didapatkan korelasi antara kecerdasan dengan prestasi belajar, di mana tingkat stres dikendalikan atau dibuat tetap adalah 0,4356. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang atau tidak terlalu kuat antara kecerdasan dengan prestasi belajar. Jika tingkat stres tetap, sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai R positif. Artinya, semakin tinggi kecerdasan, maka semakin meningkatkan prestasi belajar. 3. Korelasi ganda. Korelasi ganda adalah suatu bentuk korelasi yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara tiga variabel atau lebih. Korelasi ganda berkaitan dengan korelasi silang variabel independen dan korelasi dengan variabel independen. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas, serta satu variabel terikat. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari tiga masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R besar. Besarnya koefisien korelasi adalah antara minus 1 banding 0 dan minus 1. Besarnya korelasi minus 1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, namun arahnya berbalik jika positif 1. Adalah korelasi yang positif sempurna atau yang sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak memiliki hubungan antara dua atau lebih variabel yang diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, materi selanjutnya ada teknik mengetahui ada atau tidaknya korelasi. Ada dua variabel dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama diagram pencar dan yang kedua menghitung koefisien relasi. Next. Diagram pencar. Untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan korelasi antara dua variabel X dan Y, kita dapat menggunakan diagram pencar. Diagram pencar adalah sebaran nilai-nilai dari variabel-variabel pada sumbu X dan Y. Tujuannya untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada sumbu X dan Y ada apa pola yang terbentuk dan sebaran tersebut. Manfaatnya yang pertama ada membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel. Yang kedua membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua variabel tersebut. Di PPT ditunjukkan bentuk diagram pencar. Yang pertama ada hubungan garis positif, yang kedua hubungan garis positif tapi lebih tersebar, yang ketiga hubungan garis negatif, yang keempat hubungan garis lengkung negatif, yang kelima hubungan garis lengkung negatif lagi, yang keenam hubungan garis lengkung positif. Yang terakhir ada tidak ada hubungan. Next. Selanjutnya ada koefisien korelasi.
Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf R yang mana dapat bernilai yang bervariasi yaitu -1 sampai +1. Nilai R yang mendekati -1 atau +1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut, dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda positif dan negatif memberikan informasi mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang macam-macam koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini ada 3 macam. Yang pertama, koefisien korelasi person. Koefisien korelasi ini adalah ukuran yang biasa digunakan untuk mengukur keeratan kuatnya hubungan antara dua variabel berskala interval. Nah, ini sering dinotasikan dengan simbol R. Ini untuk pengamatan sampel atau P untuk parameter, yaitu untuk nilai pada populasi. Perlu diingat bahwa ukuran ini hanya mengukur keeratan hubungan linear atau garis lurus antara dua variabel. Maka dari itu, bisa saja ukuran korelasi ini menunjukkan tidak adanya hubungan dalam hal ini R sama dengan 0. Tetapi kedua variabel tersebut berhubungan erat secara bukan linear. Misalnya berkaitan secara parabolik. Kenaikan X akan diikuti oleh kenaikan Y. Tetapi setelah pada suatu tingkat nilai X tertentu, kenaikan X akan diikuti dengan penurunan nilai Y. Nah, rumus koefisien korelasi person adalah R ini lambangnya ini ya, kemudian sama dengan N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y. Kemudian dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi buka kurung N sigma X tutup kurung dikuadratkan. Kemudian akar lagi N sigma Y kuadrat dikurangi buka kurung N sigma Y tutup kurung kemudian dikuadratkan. Nah, nilai R ini terletak di antara -1 sampai 1. Yaitu -1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada koefisien korelasi Range-Spearman. Korelasi ini digunakan untuk menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk peringkat atau ranking. Berdasarkan kondisi dalam data, terdapat dua metode dalam penghitungan koefisien korelasi Spearman, yaitu yang pertama, apabila tidak terdapat peringkat yang kembar atau sama, maka rumus yang digunakan untuk menghitung korelasi Spearman tanpa peringkat adalah RS sama dengan 1 min 6 sigma D dikuadrat, kemudian dibagi dengan buka kurung N 3 min N tutup kurung. Kemudian yang kedua, apabila terdapat peringkat yang kembar atau sama, maka rumus yang digunakan adalah RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma D kuadrat. Kemudian dibagi 2 akar sigma X kuadrat sigma Y kuadrat. Kemudian yang terakhir ada koefisien korelasi data berkelompok. Koefisien korelasi data berkelompok adalah indeks angka-angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel dalam distribusi bivariabel. Koefisien korelasi data berkelompok dapat dihitung dengan menggunakan metode coding atau metode simpangan baku. Nah, rumus yang digunakan dalam
Koefisien korelasi data berkelompok adalah R sama dengan N dikali sigma U VF dikurangi dalam kurung sigma U FU dikali dalam kurung sigma VFV. Kemudian dibagi dengan akar N dikali sigma U kuadrat FU dikurangi sigma U FU dikuadratkan, kemudian dikali dengan N sigma dikali N dikali sigma V kuadrat FV, kemudian dikurangi dengan sigma VFV, kemudian dikuadratkan. Nah, keterangannya U ini adalah skala baru dari X, V skala baru dari Y, kemudian F frekuensi untuk tiap-tiap sel, dan FU ini frekuensi untuk U pada suatu nilai V, dan FV frekuensi untuk V pada suatu nilai U. Baik, mungkin hanya itu saja untuk materi pada kali ini. Nah, untuk kesimpulannya adalah analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain, dengan tidak mempersoalkan apakah suatu variabel tertentu tergantung kepada variabel lain. Nah, macam-macam teknik korelasi ada 3, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan pada saat penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.